Khadijah adalah istri pertama Nabi SAW. Beliau menikahinya sebelum menjadi Nabi pada saat umur 25 tahun dan pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun. Beliau tidak menikah dengan selain Khadijah hingga meninggalnya Khadijah. Semua anak Nabi SAW berasal darinya kecuali Ibrahim. Khadijah lah yang telah membela kenabiannya, berjuang bersamanya dan mengorbankan diri dan hartanya. Allah bersama Jibril mengirimkan salam kepadanya. Ini adalah keistimewaan yang tidak pernah diperoleh wanita selainnya. Ia meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Di sini ada beberapa poin. Khadijah adalah istri pertama Nabi SAW dan dia janda yang dinikahi oleh Nabi SAW. Dan ini berarti tidak aib menikah dengan janda. Nggak ada aibnya dalam Islam. Kalau emang wanita itu baik, nggak ada masalah. Nggak ada urusannya sama sekali. Perintah agama, kalau disuruh pilih antara janda dan gadis, mendahulukan gadis. Perintah agama. Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, waktu Abdurrahman punya opsi antara janda sama gadis. Dua-duanya baik, gitu kan? Dia pilih janda. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Maka dia akan bisa memulai hidup baru denganmu karena tidak punya pengalaman sebelumnya. Tapi kalau ada janda yang kita ingin nikahi dan ternyata memang dia orangnya baik, tidak ada opsi, artinya tidak ada gadis yang setimpal imannya dengan dia, maka bukan aib. Nabi SAW menikahi Khadijah dan Khadijah jauh lebih tua dari beliau. Di sini bedanya jauh sekali, 15 tahun, 25 tahun Nabi SAW dan Khadijah 40 tahun. Itu pelajaran pertama dari Khadijah. Yang kedua, beliau Nabi SAW pada saat itu menikah belum ada perintah agama, dan di awal-awal Islam belum ada perintah poligami dalam Islam awalnya. Maka Nabi SAW tidak menikah kecuali dengan Khadijah karena belum ada perintah poligami. Makanya kita lihat nanti akan datang perintah poligami setelah Khadijah meninggal, maka Nabi SAW lalu melakukan perintah tersebut. Berarti sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak muslimah yang salah faham. Nabi SAW menikah sama Khadijah buktinya tidak poligami sampai Khadijah mati. Itu di awal Islam. Ini di awal Islam. Dan kalau anda mengaku beriman pada Allah, dan saya bilang tadi asas pertama cinta kepada Allah berbeda. Wanita cinta kepada Allah tahu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita belum bisa melakukan, maka itu kita pribadi yang harus lebih belajar. Dan jangan pernah salahkan orang yang sudah melakukannya. Orang yang sudah rajin sholat malam, kita belum sholat malam, jangan kita mengatakan kok bisa dia sholat malam, ya nggak usah sholat malam, lebih enak tidur. Loh, orang sudah melakukan kesempurnaan agamanya, harus kita malah memberikan acungkan jempol buat dia. Ini enggak, orang poligami malah diaib-aibkan. Ini nggak boleh, diolok-olok hukum Allah. Biar mendatangkan 1 juta argumentasi, tetap ini perintah Allah, nggak bisa dibantah. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana orang melakukannya dengan adab dan ilmu, tidak sembarangan, gitu kan. Nanti akan ada bahasan di buku kita khusus masalah poligami, akan kita bahas panjang lebar tentang masalah itu, bagaimana adab-adabnya, apa kira-kira tujuan-tujuan syariatnya. Kita pelajari baru kita renungin, gitu kan. Tapi jangan mulai dengan penolakan hanya karena kita belum punya ilmunya, nggak boleh. Ya. Kita tolak haji dan umrah, sudah deh saya nggak mau pergi karena ramai di sana. Terus kemudian salahin orang-orang yang pergi, gimana cara? Orang jutaan yang pergi ke sana kok, nggak ada masalah mereka, gitu kan? Nggak ada masalah. Maka harus difahamin masalah ini. Ini juga pelajaran kedua dari poin yang penting, kadang-kadang kecil tapi butuh penjelasan. Nabi SAW tidak menikah dengan selain Khadijah hingga meninggal karena di awal Islam belum ada perintah poligami. Yang ketiga, semua anak Nabi SAW darinya. Nabi punya anak berapa? 7. Ya, 7. 3 laki-laki, 4 perempuan, tapi 6 orang dari Khadijah. 1 dari Maria Kipti. Maria Kipti wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk Nabi SAW, maka beliau mendapatkan anak Ibrahim dari sana. Tapi dari Khadijah, dari umur 40 tahun pun menikah, Masya Allah, Allah masih kasih anak 6 orang, gitu kan. Dari laki-laki Qasim yang pertama, yang kedua Abdullah, makanya julukan beliau Abdul Qasim. Kemudian 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Ini semua dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini pelajaran ibu-ibu sekalian, hati-hati dengan waswas syaitan. Perempuan itu makin sering melahirkan makin sehat. Ini banyak orang tidak faham. Dan ini ada, saya angkat di YouTube, ada ceramah saya masalah manajemen rumah tangga Islami. Panjang lebar saya sebutkan makna hadis Nabi SAW. Wanita ahli surga ada 4, di antaranya wanita yang banyak melahirkan. Ternyata di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama hikmahnya, kenapa membuat wanita melahirkan susah, 9 bulan hamil, harus begini, letih melahirkan, merasakan ada sedikit sakit. Tapi Allah hubungkan dengan apa? Pahalanya sama dengan pahala jihad. Kalau dia meninggal pada saat melahirkan, termasuk dalam masa nifas, mati syahid.
Setiap anak yang lahir wajib berbakti dengannya, gitu kan? Dan ternyata subhanallah, di rahim wanita itu butuh peremajaan. Yang paling sederhana haid setiap bulan. Kalau dalam pandangan beberapa ilmu medis mengatakan itu adalah sel telur yang tidak terbubuhi, gitu kan? Tidak terbenihkan, maka otomatis keluar darah haid. Itu secara medis pandangannya. Tapi kalau secara syar'i tidak seperti itu. Darah haid itu tidak spontanitas berhubungan langsung sama sel telur, karena sel telur itu lebih halus daripada debu. Bagaimana dia bisa mendatangkan darah sampai seminggu? Itu adalah proses alami di mana Allah akan meremajakan rahim seorang wanita. Dan puncak peremajaan itu untuk kesehatannya nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Ini puncaknya. Makanya kita temukan wanita yang sering melahirkan. Coba Bapak Ibu renungi orang-orang dulu, nenek-nenek kita anaknya 10, 12, sehat, luar biasa. Beda dengan sekarang misalnya orang punya 2 anak, 1 anak. Apalagi kalau dia memang sengaja haramkan dirinya. Ada wanita subhanallah diharamkan, ditutup kandungannya, nggak mau lagi hamil. Ini karena persepsi yang salah. Ini salah teman-teman sekalian. Kalau ajal datang akan datang, mau lahirkan atau tidak, itu tidak ada hubungannya. Bahkan ada wanita, banyak wanita yang saya ketahui beritanya, bahkan sudah divonis oleh dokter berbahaya kalau hamil. Dia hamil sehat melahirkan, nggak ada masalah bagi dia. Hukum Allah lain kalau sudah berlaku dengan manusia. Ini bukan berarti kita melanggar kalau sudah tidak boleh oleh dokter. Sebaiknya kita ambil cadangan memang. Tetapi kalau sampai terjadi, karena ulama mengatakan haram menggugurkan kandungan kalau sudah ada ruhnya 4 bulan, udah nggak boleh. Di bawah itu masih dipertimbangkan kalau seandainya memang ada hal yang berbahaya bagi si ibu. Kalau nggak boleh, dibiarin. Dan banyak orang akhirnya melahirkan dengan normal. Ini penting untuk diketahui. Khadijah radhiyallahu anha ini sudah umur 40 tahun masih hamil. Kalau kita ambil hukum dalam agama kita per 2 tahun masa menyusui, berarti kali ya 6 anak itu 12 tahun kan? Ya, 6 anak, setiap anak 2 tahun berarti 12 tahun kan? Betul nggak? Baik, 12 tahun. Berarti Khadijah itu sampai umurnya 52 tahun itu masih ada anak. Ini pelajaran besar yang diambil dari kisah Khadijah yang membela kenabiannya, berjuang bersamanya. Kemudian dikatakan dan mengorbankan diri dan hartanya. Selanjutnya Allah bersama Jibril mengirimkan salam kepada Khadijah. Ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW pada saat kedatangan Jibril, maka Jibril berkata, hai Muhammad, akan datang sebentar lagi Khadijah kepadamu. Sebentar lagi akan datang nih, masuk ke dalam ruanganmu ini, sampaikan salam Allah dan salamku padanya. Dan ini sebuah fadilah di sini dikatakan tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lain. Belum pernah ada istri Nabi SAW yang lain yang pernah Allah dan Jibril memberikan salam. Ini bukan hal yang biasa nih, hal yang luar biasa. Ini yang dimaksud dengan itu. Ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki atau dimiliki oleh wanita lain, dan ia meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Nabi SAW berdakwah berapa tahun di Mekah Bapak Ibu sekalian? 13 tahun. Beliau meninggalkan Mekah di umur 53 tahun ya. 40 tahun pertama masa sebelum kenabian, pas 40 tahun sampai 53 itu fase kenabian. 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian di Madinah 10 tahun. Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah.